Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri walul uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Hari ini saya akan mempresentasikan tentang akhlak yang muncul dari rukun Islam. Baiklah, saya akan menguraikan materi tersebut. Akhlak yang muncul dari syahadat rukun Islam yang pertama adalah pengikraran dua kalimat syahadat, yakni aku bersaksi bahwa tiada Tuhan melainkan Allah dan aku bersaksi bahwa Muhammad adalah Rasul utusan Allah, yaitu kalimat tauhid dan pembenaran kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalimat tauhid merupakan misi pertama yang ingin disampaikan Allah melalui pengutusan para rasulnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Asy-Syura ayat 13 yang artinya Dia telah mensyariatkan bagi kamu tentang agama yang telah diwasiatkan kepada Nuh dan apa yang telah kami wahyukan kepadamu dan apa yang telah kami wasiatkan kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Kalimat tauhid la ilaha illallah dalam bingkaian pemahaman yang sahih berarti tidak ada yang berhak disembah selain Allah Subhanahu wa taala. Pengakuan ini mengandaikan pembebasan diri dari kesyirikan zahir, penyembah selain Allah. Akhlak yang muncul dari Yang kedua, akhlak yang muncul dari salat rukun Islam yang kedua adalah mendirikan salat. Jika ia dikerjakan sesuai aturan syarak dengan segala kekhusyuan dan ketundukan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka ia memberikan pengaruh yang signifikan dalam mendidik diri dan meluruskan akhlak sehingga tercapailah kesuksesan dan keuntungan. Allah SWT berfirman dalam Al-Quran Surah Al-Mu'min ayat 1-8, khusyuk dalam sholat dengan demikian merupakan salah satu sifat mukmin paripurna. Ia efektif membangkitkan semangat dalam diri mereka untuk menunaikan zakat dan konsisten menjalankan rukun-rukun Islam yang lain. Ia juga menciptakan rasa segan dan takut atau haibah di dalam hati mereka kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka kemudian tergerak untuk menjauhi setiap perilaku nista dan menghiasi diri dengan segala perilaku mulia. Berpaling dari hal-hal yang tidak berguna, menjaga kemaluan, menyampaikan amanat, menepati janji, dan menjaga komitmen moral. Allah SWT lebih lanjut menunjukkan kepada kita bahwa sholat bisa mencegah seorang muslim dari hal-hal yang diharamkan. Hal itu dilatar belakangi oleh rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala.
yang terbangun di dalam hati melalui mekanisme sholat. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Ankabut yang artinya bacalah apa yang telah diwahyukan kepadamu yaitu Alkitab atau Al-Qur'an dan dirikanlah sholat. Sesungguhnya sholat itu mencegah dari perbuatan-perbuatan keji dan mungkar. Dan sesungguhnya mengingat Allah atau sholat adalah lebih besar keutamaannya dari ibadah-ibadah yang lain. Dan Allah mengetahui apa yang kamu kerjakan. Selanjutnya, akhlak yang muncul dari zakat rukun Islam ketiga adalah zakat. Secara esensial, ia berarti pembersihan dan pensucian diri muzaki atau penunaian zakat dari kekikiran dan kebatilan, serta membersihkan harta kekayaan dari petaka-petaka. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah At-Taubah ayat 103. Artinya, ambillah zakat dari sebagian harta mereka. Dengan zakat itu kamu membersihkan dan mensucikan mereka. Zakat bisa mewujudkan atmosfer kasih sayang di antara anggota masyarakat sehingga tercapai hubungan erat di antara para warganya. Di samping itu, ia juga membantu menghilangkan sikap dengki dan permusuhan dari dada kalangan fakir miskin terhadap saudara-saudara mereka yang berpunya. Dan ini lebih lanjut berimplikasi pada minimnya kasus tindak pencuri dan berbagai jenis tindak kriminal lainnya yang meresahkan masyarakat. Selanjutnya, yaitu akhlak yang muncul dari puasa. Rukun Islam yang keempat adalah puasa. Sebagaimana rukun-rukun sebelumnya, jika puasa ditunaikan sesuai dengan ketentuan yang dikehendaki Allah, maka ia akan menghasilkan fungsi pendidikan diri. Dengan berpuasa, seorang muslim berarti tengah membiasakan diri untuk menjalani berbagai akhlak utama yang berpondasikan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah 183 yang artinya, "Wahai orang-orang yang beriman, hai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa." Salah satu perilaku mulia yang dapat dipelajari seseorang dari puasa adalah kekuatan tekad atau kuwah al-iradah yang merupakan landasan penting dalam ilmu etika, kesabaran, syukur, kasih sayang, dan muraqabah Allah Subhanahu wa taala dalam kesendirian maupun di tengah keramaian. Semua ini merupakan perilaku-perilaku utama yang bisa dipelajari seseorang muslim dari puasa. Selanjutnya, akhlak yang muncul dari haji, rukun Islam yang kelima adalah haji. Allah Subhanahu wa taala sengaja mewajibkan Allah Subhanahu wa taala sengaja mewajibkannya untuk mendidik diri dan meluruskan akhlak bagi setiap muslim yang mampu menjalankannya. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an surah Ali Imran ayat 97,
yang artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu bagi orang yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Rasulullah juga menegaskan bahwa haji mabrur yang membuahkan penghapusan dosa-dosa bagi pelakunya adalah haji yang bebas dari ucapan dan perbuatan cabul dan kefasikan. Diriwayat dari Abu Hurairah, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Barang siapa pergi haji karena Allah semata, lalu ia tidak berkata-kata maupun berbuat cabul, dan tidak pula berbuat kefasikan, maka ia pulang seperti hari saat ia dilahirkan ibunya." Hadis riwayat Al-Bukhari. Demikianlah uraian tentang akhlak rukun Islam. Mudah-mudahan dapat bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.